pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Metro Plus kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Jason Sambo yang hadir tentunya dengan beragam informasi dan perbincangan bernilai plus untuk Anda. Pemirsa, akses air bersih merupakan hak asasi manusia yang juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan dan juga kehidupan yang berkelanjutan. Akses air bersih juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan sosial di mana di dalamnya ada pembangunan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan. Namun sayangnya Indonesia sebagai salah satu negara terpadat di dunia masih memiliki masalah sanitasi dan juga akses air bersih yang masih terkendala. Berangkat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejumlah kementerian berjibaku dan berkumpul bersama untuk mewujudkan akses air bersih secara universal. Kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai target tersebut. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Metro Plus pada pagi hari ini Ibu Tri Dewi Virgianti selaku Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Bappenas. Selamat pagi Ibu Tri Dewi. Pagi. Berikutnya juga ada Bapak Sri Hartono selaku Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Selamat pagi, Pak. Dan berikutnya juga dari ada Bapak Anung Sugiantono selaku Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Anung. Selamat pagi, Pak Syasyar. Oke, mungkin saya pertama-tama akan ke Ibu Tri Dewi dari Bappenas dulu. Kalau kita melihat di RPJMN 2015 sampai 2019, dan ini sudah 2017, salah satu targetnya adalah menyediakan atau mewujudkan akses sanitasi yang baik dan juga akses air bersih. Itu juga yang dibahas kemarin dalam Rembuk Nasional 2017. Targetnya sudah sejauh apa sekarang di tahun 2017 ini, Bu? Baik, targetnya sudah sejauh apa? Tentu saja saya akan berangkat dari kalau untuk air bersih sanitasi secara nasional itu kita sudah 71% cakupan kita untuk air minum layak. Sedangkan untuk sanitasi 76% untuk akses layak dan dasar. Nah, kita inginnya sebenarnya untuk 2019 adalah universal akses yang tadi sudah disebut. Jadi akses universal atau universal akses itu maksudnya adalah bahwa setiap masyarakat kita baik di perkotaan maupun pedesaan harus mempunyai akses terhadap layanan air minum maupun sanitasi yang layak. Itu maksud dari akses universal dan capaiannya seperti itu. Capaiannya sudah 71 dan 76. Oke, berarti ini sisa masih ada kurang lebih 1 tahun lebih, hampir 2 tahun begitu. Upaya-upayanya apa, Bu, kalau dari sisi Bappenas untuk mewujudkan akses air bersih yang universal tadi, Bu? Baik. Bappenas sendiri mempunyai wewenang untuk perencanaan dan perencanaan pada dasarnya, perencanaan program, kebijakan, koordinasi dan sebagainya. Nah, yang sudah kita lakukan adalah satu, tentu saja dari sisi perencanaan kita diperkuat juga dengan PP 17 2017, ada pengendalian juga. Jadi di situ kita mencoba memastikan bahwa anggaran untuk air minum sanitasi masuk dalam APBN kita. Dan sifatnya lintas sektor, itu penting. Karena apa? Untuk air minum sanitasi itu tidak hanya bertumpu pada sarana prasarana fisik, dia juga harus diperkuat dengan aspek dari non fisik, karena ini menyangkut manusia, perilaku, perubahan perilaku, menciptakan kebutuhan dari manusianya. Jadi kalau manusianya tidak mau tidak membutuhkan sarana prasarana dibangun, sarana prasarana kadang-kadang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi ada aspek non fisik dan fisik yang harus yang memang kita perkuat dalam perencanaan pembangunan. Oke, ini saya langsung tertarik ketika Ibu Tri Dewi menyebutkan masalah aspek fisik dan non fisik dan juga menyebutkan ada sarana prasarana di dalamnya. Mungkin saya mau ke dari sisi PUPR sendiri. Berarti kan ini terkait dengan penyediaan sarana begitu, Pak Sri. Ini bagaimana Kementerian PUPR akhirnya menyediakan sarana prasarana terkait mendukung tadi sisa kurang lebih 29% tadi, Pak? Dalam rangka penyediaan akses air minum dan sanitasi ini, pemerintah sudah melalui PUPR tentunya yang mengordinasikannya. Kita berupaya menyediakan akses air minum dengan berbagai cara. Di antaranya adalah sistem air minum di perkotaan maupun di perdesaan. Ya, kalau di perkotaan kita membantu misalnya dalam rangka memfasilitasi PDAM dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Atau kita juga kembangkan sistem air minum regional yang bisa melayani dalam air baku dalam suatu tempat tertentu, melayani berbagai kota. Karena tidak setiap kabupaten kota itu memiliki sumber air baku yang handal. Oleh karena itu kita membangun sistem air
minum regional yang sekarang sudah kita bangun misalnya di daerah Yogyakarta, Sleman, Bantul. Nah, ini kita kenal dengan Spam Kartamantul. Ini diambil air bakunya dari Kulon Progo, terus didistribusikan nanti ke Yogyakarta, Bantul, dan Sleman. Terus juga air minum perdesaan. Nah, air minum perdesaan ini khususnya kita kenal dengan Pamsimas ya. Jadi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Yang ini yang terus kita dorong terus karena tidak semua desa itu bisa dilayani dengan PDAM, air minum dari air PDAM. Oleh karena itu kita akan dorong dalam satu komunitas perdesaan tertentu mereka disediakan sarana air minum. Nah, penyediaan air minum berbasis masyarakat di perdesaan ini sekaligus juga untuk mendorong masalah penyediaan akses sanitasi. Ya. Nah, di sini melalui air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ini, masyarakat diajari untuk merencanakan, melihat potensi air minum yang ada di wilayahnya, terus dia akan diajak untuk mengikuti pelaksanaannya, sekaligus nanti ke pengelolaan dan pemeliharaannya. Dan mereka akan menyepakati nanti biaya yang diperlukan, iuran yang harus mereka bayarkan untuk menutup biaya operasi dan pemeliharaan tersebut. Dan ini dilakukan melalui pendampingan pada saat perencanaan hingga monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah pada masa operasionalnya. Di samping itu, kita juga dorong terus penyediaan air minum ini karena keterbatasan dana dari pemerintah. Ini kita ajak dunia usaha swasta untuk ikut di dalam penyediaan air minum. Di antaranya dengan pola kerjasama pemerintah badan usaha. Ini sudah kita mulai di banyak sistem air minum seperti sistem air minum unggulan. Ini sudah melibatkan swasta, juga sistem air minum di Jatiluhur 1, terus nanti dari Waduk Karian, dari Bandar Lampung maupun di Semarang Barat. Jadi berbagai cara kita lakukan untuk terwujudnya akses universal atas air minum. Baik dari sisi sumber airnya sendiri maupun teknologi yang tadi sudah digunakan tepat. Tapi kalau PUPR sendiri sudah melihat ke daerah-daerah mana saja yang kira-kira masih statusnya masih urgent begitu Pak, masih sangat membutuhkan sekali begitu Pak? Ya, ini terutama daerah-daerah yang potensi air bakunya mereka kurang beruntung terhadap potensi air baku. Misalnya di pulau-pulau terpencil, pulau terluar, terus di daerah pesisir. Nah, ini kita upayakan kalau di daerah pesisir kita akan sambung dengan jaringan dengan dari sistem air minum yang ada. Kalau di daerah terpencil misalnya atau pulau terluar, kita upayakan misalnya dengan yang paling sederhana atau yang paling memungkinkan, misalnya dengan pola ini reverse osmosis ya. Nah, ini memang membutuhkan energi yang besar. Nah, kita dengan inovasi teknologi kita carikan pola yang paling tepat, teknologi yang paling tepat yang memungkinkan tersedianya air baku, air minum tersebut. Di wilayah-wilayah tersebut. Kalau dari sarana prasaranya sudah, pendanaannya pun sedang selalu ongoing dilakukan. Saya mungkin nanti akan ke Pak Anung dari sisi bagaimana pemberdayaan masyarakat dan awareness masyarakat terhadap sanitasi air dan akses air bersih ini. Tapi setelah jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Didukung oleh Percaya Nuriskin Ultimate, memelihara kulit agar sehat. Memandang keindahan itu penting, tapi lebih penting bisa dipandang indah karena kulit yang sehat. Nuriskin Ultimate. Ini adalah modal kita. Ini adalah waktu kita. Dan ini adalah rumah kita. Sudah saatnya meniadakan ego kita. Dan saatnya berjalan bersama untuk Ibu Pertiwi. Kita satu Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi,
Masyarakat Indonesia membutuhkan tayangan televisi yang berkualitas, yang inspiratif dan berimbang. Metro TV hadir mengisi kebutuhan ini. Selamat ulang tahun Metro TV yang ke-17. Majulah sebagai pencerah adiwarna bangsa. Kesehatan harus dijaga. Untuk menghadapi itu semua, bila perlu minum Visqua, suplemen dengan squalene pilihan. Visqua, mulai aksimu dari sini. Telah hadir pusat kuliner terlengkap dan terlezat di